Ya, jadi ini beberapa foto resto dan hotel kita, Pak Raymond. Gimana menurut Pak Raymond? Maaf, Pak Raymond. Ya, gimana tadi? Oke, untuk pembukaan resto dan launch kita di Bali, itu karena venue-nya di pinggir pantai, jadi saya berencana untuk menampilkan penari kecak. Gimana menurut Pak Raymond? Ya oke, saya setuju. Itu akan narik turis di lounge kita. Lanjutin aja, nggak apa-apa. Baik Pak, kalau gitu terima kasih. Permisi Pak Raymond. Ada telepon untuk Bapak. Kamu nggak lihat saya lagi meeting? Nanti aja. Tapi Pak, ini ada kabar urgent soal Bu Nawang. Kalau Bu Nawang nggak nyelamatin aku, udah pasti aku yang terbaring di sini. Awas Lydia! Apa jangan-jangan orang yang nabrak Bu Nawang adalah orang yang sama dengan yang mau nabrak aku kemarin? Jo, cepetan dong Jo, jalanan Jo. Saya harus ke rumah sakit sekarang ini. Iya Pak Bos, ini saya udah ngebut loh. Tapi di depan ramai banget Pak Bos. Mau nyelip-nyelip susah. Terus, kenapa kamu jadi seperti ini sih? Ya namanya juga lagi musibah Pak Bos. Kita mana ada yang tahu Pak Bos. Nggak mungkin Jo. Saya tahu banget persisnya Bu Nawang seperti apa Jo. Dia orangnya sangat hati-hati. Dan saya lebih bingung yang lagi. Yang ngabarin soal kecelakaan itu adalah Bu Lydia. Apa jangan-jangan ini ada hubungannya sama Lydia? Apa Bu Lydia suruh orang untuk nabrak Bu Nawang? Putri usus goreng. Sekarang aku pakein kamu ini ya. Plester yang unyu-unyu. Biar sama unyunya kayak kamu. Masih sempet-sempetnya aja, Prince ngegombal mulu. Biarin Pak Regar, ini kan diobatinnya dengan cinta. Pasti cepet sembuh. Pak Regar daripada kayak netizen yang bisa nyokomen, mendingan bersihin itu. Kamu dong yang bersihin bling-blingnya. Ya udah ntar saya yang bersihin. Tapi Pak Regar bantuin ya. Ujung-ujungnya tetap aja kamu nyuruh saya. Sayang, kamu kenapa kok diem aja? Masih sakit ya? Enggak, udah nggak apa-apa. Makasih ya. Aku cuman gak enak banget perasaannya, terus kepikiran sama ibu. Soalnya kan aku nggak sempet ketemu ibu. Ibu tadi berangkatnya pagi banget. Boleh nggak kita mampir ke tempatnya ibu? Sebelum ke kampus kita ke kantor ibu dulu. Aku pengen ketemu ibu. Please. Ya udah, kamu mau mampir ke kantor ibu dulu? Ya udah nggak apa-apa. Pak Regar, kita mampir ke kantor ibu. Kok Pak Regar ketawa-ketawa? Boleh. Sebenarnya saya sih pengen ikut kalian. Nah, tapi but I'm so sorry, saya nggak bisa ikut kalian karena saya harus ngajar. Oh, nggak apa-apa Pak. Kalau gitu kita nggak usah mampir juga deh. No, jangan. Saya nggak mau jadi mengganggu nanti. Kamu harus ketemu dengan ibu kamu, Put. Makasih ya Pak. You're welcome. Aduh. Udah, aku siap-siap dulu. Ya udah, aku tungguin kamu di sini ya sayang. Ya. Sambil nemenin Pak Regar bersih-bersihin itu. Ya, pelan-pelan ya.
Aku tuh seneng banget. Akhirnya Mama udah bebas. Dan Mama nggak terbukti nggak bersalah. Itu kenapa aku ngajakin kamu ke sini. Aku mau cerita soal ini ke kamu. Soalnya kan kamu khawatir banget sama Mama. Setelah kasus ini selesai, katanya sih Mama mau ngajakin aku liburan. Buat Mama nenangin diri dulu. Ya aku setuju banget. Asal bisa bikin Mama bahagia. Perasaan dari tadi aku ngomong kamu diemin aja. Kenapa kamu lagi ada masalah? Kayaknya Naomi beneran nyembunyiin sesuatu dari gua. Kalau kamu lagi ada masalah, kamu cerita dong ke aku. Jangan kamu simpan sendiri. Kalau gue cerita ke Rizky, bakalan nguntungin gue nggak ya? Naom, sekarang kan kita udah balikan. Jadi kamu bebas cerita apapun ke aku. Untung tadi lo telepon gue, Tak. Jadi gue bisa sekalian deh nebeng lo ke kampus. Ya, niatnya gue telepon lu juga buat nanyain tuh mobil lu udah diantar apa belum. Taunya belum beres. Ya emang belum beres, tapi sih katanya bannya udah beres sih. Tapi mau dicek-cek lagi gitu, katanya mau diservis secara berkala. Ternyata lebih lama dari perkiraan gue. Sumpah ya, you save my life, thank you banget. Sebenarnya sih jujur aja gue tadi agak ragu sih mau ikut lo. Bukannya gue takut sama si Citra nih, tapi gue nggak mau cari gara-gara aja sama pacar lo yang lebay itu. Ya nggak usah ngatain juga kali, santai aja, nggak usah dikhawatirin si Citra mah. Nanti kalau dia nanya, tinggal gue jelasin, gampang kok. Oh ya, by the way, kenapa lo nggak bareng sama Citra? Lo nggak jemput dia? Ya tadi sih gue juga mau jemput dia, cuma tiba-tiba dia telepon tuh di jalan, katanya dia mau ke kampus sendirian. Ya udah, mau gimana lagi? Sumpah aneh banget ya. Gue pikir tuh ya kalian berdua tuh sebutin Putri sama Pangeran, tau nggak? Ya gue sama Citra beda kali, Mel. Gak kayak si itu tuh, Pangeran sama si Putri, alay. Gue sama Citra mah slow. Ata kenapa nggak hubungin gue sama sekali sih? Suka ngomong kalau gue pengen berangkat kampus sendirian. Nggak mungkin kan? Kalau Ata belum nyampe kampus, rumah dia ke kampus kan lebih dekat daripada rumah gue ke kampus. Gengsi banget gue kalau harus hubungin Ata duluan. Mana dia sama sekali nggak ngasih tahu gue lagi. Semalam habis jalan sama Mel. Buku kagak bakalan kelar dibaca kalau cuma lu bolak-balik. Ngapain ada di sini, Din? Yang ngembalin buku lah, ngapain lagi di perpustakaan? Muka lu kenapa? Kuk banget. Ada apaan sih? Kagak tahu. Pada kenapa sih kalian? Berisik. Yang berisik tuh kalian pada satsut. Noh, sekalian balikin buku gue. Maaf banget nih temen gue kayak bulannya sedang bertamu ya. Silahkan dilanjutkan. Weh, Citra. Cit, mau kemana sih? Lo ngapain tadi sensi banget? Kan gak enak sama anak-anak yang lain di perpustakaan ih. Ya biarin aja Dinda, orang mereka rese banget. Nggak tahu apa, gue lagi bad mood. Kenapa sih? Bad mood kenapa? Nih, lo lihat aja sendiri. Lihat nggak yang di belakang atas siapa? Mel.
ampun Mel, lucu amat. Jadi foto bomnya Atta sama fansnya. Oh jangan-jangan nih anak pengen terkenal juga nih bareng Dead Flowers. Kok datar gitu sih nanggepinnya? Ya terus lu maunya gue gimana Citra? Ya lo lihat sendiri kan, jelas-jelas si Atta sama Mel itu jalan bareng. Masa mereka berdua gak sengaja ketemu di kafe? Lagian si Atta juga bilang kalau Mel sama dia tuh lagi partner in crime. Partner in crime? Wah, kalau emang mereka berdua partner in crime ya, Cit? Harusnya sih gak seakrab itu, Cit. Tuh kan, gue bilang juga apa? Aduh, ya kalau gitu cari tahu, Citra. Jangan bolak-balik buku. Ya juga sih. Awas, kamu hati-hati pelan-pelan ya sayang. Kamu yakin bisa jalan? Perlu aku gendong? Sini aku Nggak gendong perlu. Aku tuh nggak apa-apa. Ini cuman, ya ampun, luka kecil banget. Nggak berasa. Yakin? Yakin? Ya, tetap aja daripada kamu kenapa-napa lagi ntar. Nggak tahu nginjok apa lagi sini. Biar aku gendong Nggak ya. usah, aku bisa. Aku bisa jalan sendiri. Tenang aja kali. Lebay banget kamu, Prince. Kan Putri cuman kena beling doang. Nggak segitunya juga kali. Put. Pak Regar nih sirik aja sih. Pak Regar nggak lihat, tadi kan kaki dia tertusuk sama beling. Lihat tuh jempolnya sakit. Enggak. Tuh kan apa aku bilang. Udah deh, aku pegangin aja ya. Daripada kamu kenapa-napa lagi. Ayo. Tapi kan itu kesandung. Whatever you do, Prince. Bye. Namanya juga batu bata, Pak. Emang kepalanya tuh sekeras batu bata. Biarin. Biarpun sekeras batu bata, yang penting sayang kan. Drama banget. Iya dong Pak Regar. Setiap hari jam 6.15 sore. Ayo. Aduh! Tuh. Kan, udah aku gendong aja. Enggak, aku bercanda. Lucu deh bercanda. Kan aja. Bikin aku deg-degan deh.